Era baru kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dimulai pada Oktober 2024 membawa semangat pemerataan ekonomi sebagai salah satu prioritas utama dalam visi Asta Cita. Pemerataan ekonomi menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, sekaligus memastikan setiap lapisan masyarakat merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi. Dengan pendekatan membangun dari desa dan dari bawah, pemerintah memperkuat sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif, sembari mendorong hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Kebijakan inovatif seperti penghapusan piutang macet UMKM melalui PP 47/2024 menjadi langkah nyata dalam mendukung usaha mikro dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun, perjalanan ini penuh tantangan, mulai dari fluktuasi ekonomi global hingga kebutuhan konsolidasi kebijakan yang efektif. Pemerintah optimis, dengan sinergi semua pihak dan investasi berkelanjutan, Indonesia mampu mencapai pertumbuhan yang inklusif, merata, dan berkeadilan menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Tentunya kami sangat siap untuk berkontribusi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Pertama, kontribusi yang bisa kita lakukan adalah tentunya melalui core kegiatan kami sebagai salah satu lembaga riset milik pemerintah, yaitu melakukan riset atau kajian, baik itu riset-riset yang ditujukan untuk mendukung rekomendasi kebijakan kepada pemerintah maupun lembaga lain, atau yang kita kenal seringkali disebut policy-based research. Juga tentunya riset-riset mendasar yang kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kependudukan. Nah, dua tipe riset ini tentunya dapat kami lakukan secara mendalam, sehingga ini nanti bisa dipakai sebagai sebuah landasan pertimbangan ketika pemerintah melakukan berbagai program pemerataan ekonomi. Yang selanjutnya, kontribusi lanjutnya adalah pastinya sebagai sebuah lembaga riset, kami siap untuk menyediakan berbagai data analisis terkait dengan kependudukan, terutama misalnya profil demografi penduduk, profil potensi ekonomi penduduk, profil kesehatan, profil pendidikan, profil ketenagakerjaan, profil lingkungan, dan sebagainya. Ini menjadi penting. Mengapa data-data ini menjadi penting? Karena ini bisa dipakai sebagai basis dalam menentukan program. Juga peran lainnya, pastinya kita juga siap untuk berkontribusi dalam konteks membangun kerjasama dan konsultasi, baik itu dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintahan lainnya dalam mengevaluasi berbagai program yang selama ini sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan oleh terutama oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Konsultasi dan kerjasama ini menjadi penting, kami pikir, karena di Pusat Riset Kependudukan ini punya 13 kelompok riset, di mana masing-masing kelompok riset ini punya fokus kegiatan riset, punya fokus kepakaran, yang pastinya kepakaran maupun hasil risetnya bisa dipakai sebagai salah satu sumber inovasi yang bisa digunakan untuk mendukung berbagai program gitu. Tentunya kita bisa melihat dari berbagai isu yang saat ini sudah kita pahami bersama. Pertama, kalau kita bicara tentang isu ketimpangan ekonomi atau economic inequality, di mana kalau kita lihat antara Jawa dengan luar Jawa itu terlihat sekali begitu ya perbedaannya. Nah, ini menjadi salah satu tantangan besar, bagaimana kebijakan-kebijakan atau program pemerataan ekonomi ini dapat bisa masuk pada masalah ini. Permasalahan kedua yang sangat penting adalah kaitannya dengan, atau tantangan yang kedua, saya menyatakannya dengan tantangan ya, bukan permasalahan, yaitu kaitannya dengan akses terhadap pendidikan dan program peningkatan keterampilan. Kita tahu 5 tahun ke depan kita ada bonus demografi yang hanya terjadi dalam sekali dalam usia yang sangat rentang waktu yang sangat lama begitu ya, panjang. Nah, untuk bisa mendapatkan bonus demografi ini tentunya penyiapan SDM menjadi sangat penting, peningkatan kualitas SDM menjadi sangat penting. Nah, masalahnya sekarang kita tahu sendiri angkatan kerja kita didominasi oleh pendidikan menengah ke bawah, SMP ke bawah. Nah, ini menjadi tantangan, bagaimana kemudian mereka yang sudah di pasar kerja itu harus ditingkatkan keterampilannya. Tantangan selanjutnya ya, kalau kita bicara ketimpangan terus kemudian SDM, pastinya adalah infrastruktur begitu ya. Bagaimana kemudian infrastruktur ini yang belum merata ini bisa minimal dikejar, sehingga kemudian akses terhadap
infrastruktur ini benar-benar bisa membantu mengakselerasi kegiatan ekonomi. Hal lainnya yang juga sangat penting adalah kaitannya dengan birokrasi dan regulasi begitu ya. Biar bagaimanapun konteks ini menjadi penting, bagaimana kemudian sesuatu yang itu sebenarnya bisa dilaksanakan dengan mudah itu tidak dipersulit begitu ya. Ini yang kemarin waktu Pak Prabowo dilantik, pesan pertamanya adalah bagaimana kemudian birokrasi itu bisa mendukung kegiatan ekonomi, bukan sebaliknya malah menghambat gitu ya. Tentunya ada banyak program yang bisa kita kritisi. Pertama, kalau kita bicara sektor pertanian yang merupakan sektor andalan bagi sebagian besar masyarakat kita. Pemerintah saat ini menargetkan adanya tambahan 4 juta lahan pertanian baru yang diyakini ini akan bisa meningkatkan produktivitas pertanian dan ujung-ujungnya diharapkan nanti bisa mencapai swasembada pangan, terutama untuk produk-produk seperti padi, jagung, singkong, ubi-ubian, dan juga sagu dan juga tebu. Nah ini tentunya kalau ini bisa dicapai, otomatis ekonomi akan bergerak, ekonomi akan meningkat, baik mulai dari perdesaan, kabupaten kota, provinsi, bahkan hingga nasional. Jadi ini aksi nyata, kalau memang ini nanti bisa dicapai, artinya ada sebagian besar masyarakat yang akan merasakan dampak dari kegiatan ekonomi. Program yang kedua yang sangat viral adalah terkait dengan makan siang gratis bagi 82,9 juta penduduk kita, yang terdiri dari 74,2 juta itu pelajar, terus kemudian 4,3 santri dan 4,4 ibu hamil. Mengapa program ini penting sebagai sebuah bagian dari pemerataan ekonomi? Karena pertama ini sangat dibutuhkan dan ini menjadi bukti bahwa program ini yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Jadi ketika sebuah program itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat, itu artinya nanti ada efek langsung dari masyarakat itu sendiri yang mendapatkan memanfaatkan program yang diberikan gitu. Program berikutnya yang kaitannya dengan pemerataan ekonomi adalah program 3 juta rumah bagi rakyat miskin. Nah ini merupakan salah satu bentuk bagaimana sebuah program ekonomi itu diharapkan nanti juga berdampak langsung kepada masyarakat. Salah satunya adalah penyediaan 3 juta rumah per tahun. Ini merupakan sebuah kebutuhan karena kalau dari data masih dibutuhkan sekitar 11 jutaan rumah baru bagi warga miskin kita gitu ya. Dan ini merupakan salah satu contoh bagaimana program pemerataan ekonomi itu juga menyasar kepada masyarakat miskin gitu ya, yang memang belum punya rumah, dan rumah menjadi sebuah kebutuhan dasar bagi kita semua untuk bisa dipenuhi, dan salah satunya adalah lewat bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa memberikan akses rumah yang layak bagi masyarakat. Yang lainnya, program kartu kemiskinan atau kartu kesejahteraan ini merupakan salah satu juga hal yang bisa kita lihat bagaimana pemerataan itu juga dirasakan oleh masyarakat, terutama kalau kita bicara mengurangi kemiskinan absolut gitu ya, karena kita berharap nanti kemiskinan ekstrim, kemiskinan absolut ini bisa ditekan serendah mungkin, dan di sini butuh berbagai program untuk dijalankan. Dan yang lainnya kalau bisa kita lihat, kalau bicara pemerataan ekonomi adalah salah satu janji kampanye Prabowo Gibran gitu ya, terkait dengan kenaikan gaji aparatur sipil negara ASN gitu ya. Ada guru di sana, tenaga kesehatan, TNI Polri, ASN, dan juga yang lainnya gitu. Kita tahu sendiri ketika ada peningkatan pendapatan, otomatis di sana juga ada yang namanya peningkatan daya beli. Nah ini bisa kita lihat dari komitmen pemerintahan Prabowo Gibran yang pada sejak awal menetapkan prioritas hilirisasi terhadap 28 komoditas ataupun produk unggulan Indonesia. Nah tentunya ketika hilirisasi ini dilaksanakan, artinya ada sebuah capaian lebih dalam konteks nilai tambah yang akan dihasilkan, sehingga sumber daya yang kita miliki tidak hanya digunakan sebagai sumber bahan mentah, tapi juga diharapkan nanti ada nilai tambah, produk bahan jadi yang itu bisa pastinya tidak hanya meningkatkan ekonomi, tetapi juga membuka kesempatan kerja baru begitu ya. Dan bagaimana peran BRIN? Ya otomatis kita sebagai sebuah lembaga riset milik pemerintah mensupport kebutuhan-kebutuhan riset yang kaitannya nanti dengan hilirisasi. Saya mendapat info misalnya BRIN akan mendirikan International Tropical Seaweed Research Center begitu ya. Ini salah satu contoh bagaimana BRIN berupaya untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan riset terkait dengan rumput laut yang menjadi salah satu produk komoditas unggulan Indonesia yang diharapkan nanti akan dihilirisasi. Jadi tidak hanya rumput lautnya yang dijual, tapi produk-produk turunan dari rumput laut. Juga sektor-sektor lainnya begitu ya, yang pastinya kita dari BRIN berkontribusi untuk mendukung pemanfaatan hilirisasi ini seoptimal mungkin.
Ya ini pastinya sangat terkait karena kalau kita bicara UMKM, terutama UMKM ini artinya kita bicara tentang bagian ekonomi yang cukup besar menjadi tumpuan masyarakat kita, terutama dalam konteks sumber pendapatan dan juga sumber lapangan pekerjaan. Karena kita ketahui UMKM menjadi backbone ekonomi kita saat ini. Dan ketika pemerintah berupaya untuk memajukan UMKM, itu artinya di situ ada upaya untuk bagaimana sebagian besar masyarakat kita juga mendapatkan manfaat dari kebijakan ekonomi. Dan bagaimana peran BRIN? Ya, kita kebetulan beberapa tahun terakhir ada riset fokus tentang pengembangan ekonomi digital di sektor UMKM. Karena memang kalau kita bicara tren ekonomi ke depan, salah satunya adalah tantangan bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi digital untuk pengembangan ekonomi secara keseluruhan. Salah satunya pasti dengan UMKM. Nah, di riset kami ada beberapa fokus, salah satunya yang fokus adalah bagaimana mengembangkan talent digital para pelaku UMKM kita. Kita ketahui literasi digital kita masih sangat rendah, sehingga kita berharap dengan adanya terobosan-terobosan inovasi terkait dengan talent digital ini diharapkan literasi digital pelaku UMKM kita bisa meningkat, dan otomatis nanti ketika literasinya meningkat, otomatis para pelaku UMKM bisa memperluas jangkauan pasarnya tidak hanya di level provinsi maupun domestik, tapi juga kita berharap nanti bisa bersaing dengan di level internasional. Nah, ini pastinya kalau dalam konteks kependudukan ada 3 isu. Pertama, bagaimana Indonesia bisa keluar dari middle income trap. Kita ketahui selama 2 dekade terakhir, terutama dari tahun 1993, kita masuk dalam kategori negara berpenghasilan menengah. Tapi dalam periode 93 sampai 2023, beberapa kali kita juga merosot karena memang ada banyak distraction di sana, terutama ketika COVID misalnya pendapatan kita menurun. Tapi yang menjadi tantangan adalah sisa 20 tahun ke depan ketika kita memasuki Indonesia Emas 2045. Apakah kita bisa keluar dari negara jebak middle income trap atau bagaimana? Nah, ini pastinya ada banyak hal yang perlu kita lakukan, terutama kalau kita bicara kelas menengah Indonesia yang sangat riskan dalam artian jika ada krisis bisa jadi turun derajatnya menjadi bukan kelas menengah gitu ya. Nah, ini bagaimana kemudian pemerintah bisa fokus dalam mengupayakan stabilitas ekonomi kelas menengah. Tantangan yang kedua adalah kalau kita bicara konteks bonus demografi 2030 sampai 2035 di mana puncaknya terjadi, dan masing-masing provinsi itu memiliki time frame yang berbeda, dan diperkirakan bonus demografi kita akan mencapai puncaknya nanti menjelang 2045. Nah, ini tentunya ada banyak hal yang perlu disiapkan, ada banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama kalau kita bicara bagaimana program-program ekonomi yang bisa menyasar pada penguatan kualitas SDM kita, termasuk di dalamnya investasi SDM kita begitu ya. Bagaimana sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama, termasuk di sana adalah pelatihan vokasional dan juga sekolah kejuruan atau SMK. Termasuk di sana di dalamnya adalah program-program dalam upaya untuk upskilling dan reskilling gitu ya. Karena biar bagaimanapun angkatan kerja kita saat ini masih didominasi oleh berpendidikan rendah. Sementara di depan tantangan begitu besar, persaingan global, kompetisi global harus dijawab dengan ketersediaan SDM yang berkualitas dan unggul. Dan yang terakhir adalah pastinya isu kemiskinan. Nah, ini juga menjadi salah satu isu yang sangat penting karena kita masih dihadapkan pada berbagai masalah kemiskinan yang belum terselesaikan, baik itu kemiskinan akibat struktural maupun kemiskinan yang sifatnya memang temporal, terutama mereka-mereka yang tergolong dalam masuk kategori kemiskinan ekstrim. Dan sehingga ke depan pemerintahan Subianto Prabowo dengan Gibran diharapkan ini bisa menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrim gitu ya, dan juga problem utama dari masalah kemiskinan di mana sebagian besar mereka masih bekerja di sektor informal. Bagaimana kemudian misalnya upaya-upaya untuk memperbaiki sektor informal ini tetap dilakukan, termasuk di dalamnya adalah pemberian jaminan sosial. Dan yang juga menjadi penting adalah isu tentang lingkungan gitu ya. Riset kami di beberapa wilayah pesisir Jawa sudah terlihat sekali begitu ya, mengakibatkan perubahan pola mata pencarian penduduk di wilayah pesisir. Banyak dari mereka kehilangan pekerjaan di sektor pertanian dan harus terpaksa mencari pekerjaan baru di sektor-sektor yang memang itu bukan keahlian mereka, sehingga di sini perlu adanya intervensi pemerintah baik dalam konteks kebijakan ekonomi maupun dalam konteks kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kapasitas SDM kita untuk terus kemudian bisa berkontribusi secara ekonomi baik untuk dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat. Saya pikir itu beberapa hal yang sangat penting kalau kita bicara tentang Indonesia Emas 2045.